おかしいね。海軍が市民を殺そうとして海賊高木だってものに意味はね。野郎ども、一人も死なせるんじゃねえぞ。やさかいのマガ様。悪いな、親子喧嘩の途中なんだ。首を組まないとね。サンクアニム。Halo nakama, balik lagi bersama Sang Anime. Oke, kita gas ke part 4 sob. Bagi kalian yang belum nonton part 1 sampai part 3-nya, silahkan ditonton dulu guys. Linknya ada di deskripsi ya, karena ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Nah, buat yang penasaran part 4 ini akan kayak apa, simak video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum lanjut, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya sob. Jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita saksikan. Di awal scene kita diperlihatkan Dr. Vegapunk kembali beraliansi dengan Dragon. Dr. Vegapunk membutuhkan denden musi putih milik pasukan revolusi. Soalnya nih, dia ingin mencoba menciptakan ras denden musi khusus, yaitu denden musi abu-abu. Yang mana menurut Dr. Vegapunk, denden musi abu-abu itu akan bisa diselaraskan dengan otaknya. Lalu denden musi abu-abu itu juga akan memiliki kemampuan khusus, yaitu dapat menyalurkan gelombang ke denden musi lain. Nampaknya Dr. Vegapunk memiliki sesuatu yang penting yang harus dia bagikan kepada seluruh masyarakat dunia sob. Next part selanjutnya akan membahas senjata kuno Uranus. Uranus adalah kapal yang mengarungi langit, ya kemungkinan mirip seperti kapal milik Enel sih. Oke, lebih dari 900 tahun yang lalu, sekelompok makhluk dari luar angkasa turun ke dunia, dan pada akhirnya mereka memiliki keturunan, dan keturunan itu sekarang kita kenal sebagai suku Ming. Ya, nenek moyang suku Ming adalah makhluk yang berasal dari Fire River. Dan sebelum mereka turun ke dunia, mereka diberitahu oleh raja mereka bahwa mereka tetaplah kerabat meskipun sudah tidak tinggal bersama lagi. Tidak peduli berapa lama mereka berpisah. Jika suku Ming yang di bawah merindukan mereka, lihatlah bulan di saat kondisi bulan sedang purnama, karena dari sanalah mereka berasal. Makanya itulah yang menjadi hubungan bagaimana kekuatan sulong akan muncul saat suku Ming melihat ke bulan purnama. Dan satu lagi, yaitu kekuatan listrik milik suku Ming juga berasal dari sana. Dan sebagai hadiah perpisahan antara mereka, Raja Ming memberikan bayi Zunisha kepada mereka untuk dibawa turun ke dunia. Dan di sini juga terungkap bahwa senjata kuno Uranus bukanlah berasal dari Blue Sea, melainkan juga berasal dari Fire River. Sayangnya, semenjak jatuhnya kerajaan kuno, suku Ming harus bergantung dan tinggal di atas Zunisha karena Uranus telah berhasil dicuri oleh Im Sama dan 20 kerajaan. Lalu mereka menyebut diri mereka adalah para dewa, dan untuk melambangkan status mereka sebagai dewa, mereka mulai memakai masker udara, ya yang biasa kita lihat ketika Tenryubito itu muncul sob. Lalu mereka pun naik ke puncak Redland. Akhirnya Mario Jawa pun dibangun, lalu Uranus disembunyikan di dalamnya.
Lanjut, pada masa itu suku Lunarian juga tinggal di atas Redland. Lunarian adalah juga berasal dari Fairyford. Pasalnya mereka adalah masih dari keturunan yang sama. Akan tetapi Lunarian tidak berasal dari keluarga utama, dan karena suatu permasalahan mereka memutuskan untuk tinggal di atas Redland. Dan Deret sendiri sebenarnya sudah berusaha mengajak mereka supaya bersatu kembali, ya karena mereka semua masihlah teman. Kembali ke masa sekarang, kita juga dijelaskan tentang King, yang mana dia pun mulai mengerti tentang apa yang pernah dikatakan oleh keluarganya tepat ketika dia masih anak-anak. Lanjut ke part berikutnya. Di sini kita hanya diberi spoiler singkat tentang kembalinya Enel. Di sini Enel akan kembali sob dan akan memerankan peran yang sangat penting ke depannya. Dan peran Enel di sini akan berhubungan langsung dengan 4 hal, yaitu adalah Dr. Vegapunk, tertangkapnya seseorang, Uranus, dan aliansi. Dan satu hal yang pasti adalah ketika Enel kembali, maka senjata kuno Uranus akan terungkap sob. Nah, sekarang kita masuk ke scene dimana dunia One Piece ini terbentuk. Dulunya Reverse Mountain itu gak ada guys, cuman tepat di bawah Reverse Mountain ternyata terdapat gunung api bawah laut yang sangat besar. Dan berkat tembakan dari Uranus yang terus menerus untuk menghancurkan kerajaan kuno, hal itu memicu gunung bawah laut meletus selama bertahun-tahun lamanya. Tidak hanya itu, kita juga sudah dijelaskan bahwa pada masa itu disertai juga dengan musim dingin yang sangat panjang yang berasal dari es yang mencair. Akhirnya lava yang menyembur bisa didinginkan dengan cepat oleh es yang mencair itu, dan pada akhirnya terbentuklah gunung yang terbuat dari bebatuan lava yang sekarang kita kenal sebagai Reverse Mountain. Berikutnya kita akan disuguhkan dengan perdebatan antara Dr. Clover dengan Dr. Vegapunk, di mana mereka sama-sama datang dengan membawa 3D model dunia. Dr. Clover menunjukkan dunia One Piece itu adalah planet yang super besar dan di sekitarnya banyak planet-planet lain yang mengitarinya. Bahkan dengan sangat berani Dr. Clover berkata bahwa matahari berputar mengelilingi dunia One Piece. Sedangkan Dr. Vegapunk berteori kalau semua benda langit itu berputar mengelilingi matahari. Lalu semua perdebatan itu diakhiri dengan sebuah ungkapan yang menarik dari Dr. Vegapunk. Dr. Vegapunk berkata, tanpa adanya matahari mungkin sudah tidak ada lagi harapan bagi kita. Matahari adalah apa yang kita lihat pertama kali setiap kita bangun, dan matahari itu membawa harapan. いくつかのポーネグリフを読み解くことで我々はやがて一つの国の存在に気づいた姿。かつては強大な力を誇ったようだがその国の情報は Selanjutnya kita juga diberitahu bahwa pada akhir cerita One Piece sudah tidak ada lagi pemakan atau pengguna buah iblis. Wah, kok bisa nih? Dan itu adalah penutup dari part 4 ini guys. Nah, itu adalah spoiler atau bocoran menarik yang kita dapatkan. Masih ada kelanjutannya lagi nih sampai ending cerita One Piece. Bagaimana nih menurut kalian sob? Silahkan tinggalkan komentar ya. Dan pastinya kita akan lanjut ke part 5. Makanya untuk kalian yang gak mau ketinggalan, silahkan di subscribe dulu ya guys. Dan sekian video dari Sang Anime. Sampai jumpa di part 5.サンクアニム